untuk KSM tahun ini? Ya awalnya sih memang karena waktu tahun lalu saya sama Ari mewakili teman-teman dari Padi Reborn diberi kesempatan buat nonton pagelaran Sabang Merauke kayak Nusantara ini di Expo Kemayoran. Terus terang aja kita amazed banget ya, kita luar biasa banget lihat panggungnya, terus lihat produksinya, lihat alur acaranya, alur ceritanya, semuanya udah tertata, terkonsep sangat baik. Terus juga membawa warna budaya yang selalu ditampilkan dan menjadi highlight dari pagelaran Sabang Merauke ini. Nah, terus kemudian setelah pagelaran itu beberapa waktu kemudian Mas Mehmet datang ke tempat kami, kita ngobrol-ngobrol. Udah pas latihan itu ya? Pas latihan sama semuanya kita ngobrol, terus menceritakan tentang konsep buat nextnya. Dan dari situ akhirnya gimana kalau umpamanya Padi Reborn ikut terlibat juga. Nah akhirnya ya udah kita gayung bersambut, ya kita pasti excited juga menyambut tawaran ini. Berarti sejauh mana Mas keterlibatan Padi Reborn untuk di pagelaran ini nanti? Ya, kita ada dua lagu ya, ada di bagian cerita itu kita akan bekerja sama dengan orkestra dan dengan Yura juga. Ada dua lagu yang kita akan bawakan, jadi benar-benar akan jadi grand ya, jadi grand. Dia seperti yang kita bayangkan di Broadway, ini Indonesian Broadway, jadi kebayang nuansanya karena besar dan dipadukan sama musik tradisi ya. Tradisi Kita sesuatu yang jarang yang kita lakukan. Ya. Akan membawakan lagu Padi Reborn atau lagu yang lain? Ada lagu Padi Reborn, ada lagu juga lagu yang temanya nasional. Berarti sejauh ini persiapannya udah gimana ya untuk KSM? Sudah sejauh ini kita rembuk sama Pak Elvin ya, gimana arrangernya, aransemennya. Ini baru pertama kali terlibat dalam pertunjukan yang se-kolosal kayak gini, karena selama ini kita tahu kan manggung as a musisi. Nah ini untuk yang event kebudayaan yang besar banget, ini untuk baru pertama kalinya. Kalau event kebudayaan bukan yang pertama, tapi kalau untuk Broadway ini pertama kali Padi sebagai itu. Tapi ada inisiatif dari Padi sendiri mungkin Mas yang mungkin coba ditawarkan untuk musik di KSM nanti gitu, selain mengikuti arahan dari Elvin. Iya, pasti ini sudah jadi bagian dari komunikasi dua arah sebenarnya. Apa lagu yang akan digunakan dan dia masuk di bagian mana, di episode bagian mana, di cerita bagian mana, di hikayat bagian mana. Kurang lebih itu sudah berinteraksi lumayan. Ada tantangan tersendiri nggak sih? Ya tantangannya mungkin karena kita harus menyelaraskan dengan tim produksi yang lain ya. Karena kalau kita manggung biasa, kita konser biasa ya hanya cuma di tahun dari 5 aja gitu. Tapi ini kan kita harus menyelaraskan dengan orkestra, dengan alat musik yang lain, terus habis itu juga dengan tariannya, koreografinya, terus habis itu layout panggungnya kan pasti nggak mungkin kalau kita nggak pakai latihan. Harus pakai ada rehearsal, latihan ya minimal ada tahu bentuknya lah, kita bagaimana nanti panggung itu seperti apa, terus habis itu produksi seperti apa, sehingga kita nggak akan jauh banget dari konsep yang sudah disiapkan sama Mas Mehmet sebagai sutradara. Ya, makasih. Ditarik lagi. Iya, kita sangat-sangat tersanjung bisa jadi bagian ini, dan dari kita sama-sama hadir tadi di Presscon ini sepertinya akan jadi pagelaran yang agung di tahun ini. Mau nambahin boleh? Boleh. Saya kemarin nonton sama Piu, memang satu kata luar biasa. Untuk ini mungkin kami menghimbau Bapak Presiden Prabowo untuk membuat ini sebagai acara minimal di setiap provinsi.
kalau bisa di setiap kabupaten, karena ini mempertebal rasa persatuan dan kesatuan. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Merdeka.